Ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya setuju judul ini. KPK masih bertaji meskipun tanpa 57 orang tersebut. Penangkapan Bupati Kolaka Timur itu, Ibu Andi Meruya Nur itu, ini mematahkan kesan bahwa KPK tanpa mereka, tanpa Baswedan CS lemah. Saya mengatakan begini, kinerja KPK lebih rendah dari tahun lalu dengan melihat apa yang dilakukan tentang penyelidikannya lebih rendah, penyidikannya lebih rendah, dan eksekusinya lebih rendah. Ini bisa saja kita salah menanggapi. Mungkin saja, ya mungkin ya, mudah-mudahan menjadi kebenaran, bahwa KPK itu telah berhasil melakukan pencegahan, sehingga yang mau ditangkapin jadi berkurang. Yang ketiga, bila Ibu Andi Muraya yang baru 3 bulan menjabat itu, padahal beliau anggota DPRD loh 2 kali berturut-turut. Jadi ini salah siapa? Demikian juga saya berpikir, kenapa dia korupsi? Apa harus mengembalikan bayaran mahar? Atau harus ada setoran? Sepertinya sudah saatnya kita membuat suatu museum patung para koruptor. Mungkin itu yang paling baik untuk membuat mereka jerah. Kenapa? Kalau hukuman ada 4 tahun, ada 10 tahun, dan tidak adil gitu loh. Yeah. Inilah akibat partai mengusung calon-calon yang tidak berintegritas. Juga rakyat yang tidak memilih secara cerdas. Hanya gara-gara serangan pajar mereka memilih para koruptor. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Patung koruptor itu bagaimana Mas Eko? Kan dari dulu saya ingat betul ya usulan untuk membuat jera koruptor supaya tidak ada lagi orang-orang yang mau jadi korupsi macam-macam itu. Sering kalau saya selalu mengatakan hukuman mati, walaupun kemudian Dewan Redaksi selalu mengatakan itu tidak efektif. Tapi ada juga yang mengusulkan untuk menyapu jalan, ada juga yang mengusulkan untuk dipajang begitu di etalase. Tapi kan masalahnya terus-terusan terjadi korupsi. Nah kalau tadi dikatakan oleh Pak Ondo bahwa ya sudah pasang saja patungnya, bagaimana Mas Eko? Sebetulnya udah ada aturannya, Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 ini kan mengatur tentang hukuman mati. Jadi kalau Anda mengkorupsi uang yang berada di dalam bantuan sosial itu, termasuk kemarin yang kasusnya Ari Batubara mungkin ya. Oh ya, mantan Mensos. Mantan Mensos, ataukah yang ini kan juga meskipun dalam prosesnya belum ada status lelang untuk jasa konstruksi. Ini untuk masih yang kasus di Kolaka nih ya? Betul, ini kan masih berproses, jadi mungkin ini terselamatkan yang kasus ini. Karena masih berproses di penunjukan kontraktornya. Nah sebetulnya aturannya sudah jelas ketika kemudian jaksa menerapkan pasal 2 ayat 2 ya dihukum mati. Kalau memang hukumnya mengatakan demikian, pasal-pasalnya juga sudah mengatur demikian. Tapi kan kadang-kadang ada argumen-argumen hukum yang lain yang bisa diterapkan oleh jaksa maupun kemudian diputuskan oleh hakim untuk tidak melakukan hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi terhadap dana bansos. Nah ini perlu ketegasan saja, kalau memang keterlaluan ya dihukum mati aja kalau menurut saya ya. Kalau melihat sepak terjang ya, kita boleh katakan begitu. Tadi Pak Ondo sih mensinyalir bahwa memang tahun ini dibandingkan tahun lalu, walaupun memang tahun ini masih ada berapa, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi masih tersisa, itu kinerja KPK kalau menurut Pak Ondo mengalami penurunan. Tapi itu bisa berarti juga jangan-jangan bahwa pencegahan di hulu itu efektif sehingga tidak ada yang ditindak di hilir gitu. Bagaimana Mas Eko? Kemarin kalau tidak salah ini karena pandemi ya. Ini juga menyebabkan banyak hal yang kemudian bisa jadi menurun. Karena itu kan kita harus juga cek ke daerah, kemudian penyidikan juga harus bertemu dengan orang, mengawasi dan lain-lain. Ketika pandemi pasti akan susah. Pergerakan menjadi terbatas ya? Tapi korupsinya terbatas juga tidak gara-gara pandemi ini? Korupsinya tetap, tapi tidak terpantau. Jadi yang sekarang ketika pandemi sudah mulai agak turun, nah ini kan mulai gencar lagi. Nah yang sekarang yang terjadi ini adalah buah kecermatan KPK menurut saya. Meskipun ada 57 orang yang sekarang tidak diperpanjang karena tidak lolos tes kebangsaan. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK masih bertaji, masih bisa diharapkan untuk pemberantasan korupsi.